Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, untuk pertemuan tujuh, kita akan membahas mengenai encapsulation, getter, setter, static method, dan static length. Nah, setelah pertemuan tujuh ini, di pertemuan delapan kita akan melaksanakan UTV. Oke, jadi kita langsung masuk ke gambaran umum dari OOP. Untuk setiap objek itu tidak hanya memiliki atribut data, tetapi juga perilaku atau metode untuk mengelola data agar tetap aman dan konsisten. Di Java menyediakan konsep-konsep penting seperti encapsulation, getter, setter, static method, dan static links. Encapsulation adalah konsep dalam OOP yang digunakan untuk menyembunyikan data atribut agar tidak diakses langsung dari luar kelas. Nah, untuk encapsulation ini itu di Java itu private ya. Lalu yang selanjutnya terdapat getter dan setter. Di mana getter setter ini adalah metode yang digunakan untuk mengambil itu pakai get dan mengubah itu pakai set nilai atribut private di dalam kelas. Lalu ada static method. Static method adalah metode yang dapat dipanggil tanpa harus membuat objek dari kelas. Nah, selanjutnya ada static class, di mana kelas yang bersifat static hanya dapat dibuat sebagai inner class. Jadi, static class hanya dapat dibuat sebagai inner class, kelas di dalam kelas lain, dan static method itu metode yang dapat dipanggil tanpa harus membuat objek dari kelas. Getter itu untuk mengambil dan set untuk mengubah nilai atribut private di dalam kelas. Encapsulation konsep dalam OOP yang dapat menyembunyikan data. Menyembunyikan data agar tidak dapat diakses langsung dari luar kelas. Nah, selanjutnya kita masuk ke encapsulation ini. Nah, di sini encapsulation itu kan proses menyembunyikan detail internal suatu objek agar data di dalamnya tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, untuk konsep ini itu membantu dalam melindungi data dan menghindari perubahan nilai yang tidak diinginkan. Misalnya seperti ATM dan rekening bank, di mana datanya itu saldo disembunyikan di sistem bank dan pengguna hanya bisa berinteraksi melalui interface resmi seperti layar ATM. Nah, jadi kalau informasi saldo ini kan nggak bisa diakses langsung dari misal Google gitu, karena hanya pada si aktor user yang punya rekening bank, yang punya kartu ATM tersebut lah yang bisa melihat dari layar ATM untuk informasi data saldonya. Itu bisa pakai yang namanya encapsulation. Nah, oke, kita langsung masuk aja nih ke NetBeans. Kita buka dulu aja NetBeans-nya. Terus kita create project, new project. Pilih Java with N, Java application. Terus next, kita aja pertemuan cookie. Nah, di sini di pertemuan 7 itu ada di pertemuan 7 ini ada kelas main, di mana di sini adalah kelas main. Terus kita akan membuat ngoding langsung di sini untuk menu itu kita kita buat kelas baru. Jadi di pertemuan 7 ini kan adalah kelas menu. Nah, kita buat kelas baru, misalnya di sini ini kita klik aja terus search package, nanti kan ada pertemuan 7. Nah, di sini kan ada pertemuan 7. Kalian buat di sini klik di Java Source Java Source Package pertemuan 7, diklik terus new, kita create Java class. Nah, kalau udah, diklik aja, terus kita namain mahasiswa. Finish. Nah, jadi muncul kan di sini mahasiswa, di sini pertemuan 7 yang mainnya. Nah, kita akan mengubah dulu di mahasiswa ini. Kita masukin encapsulation di Java class mahasiswa ini. Kita masukin aja, ini kan udah tersedia nih public class mahasiswa. Nah, kita buat data private-nya, buat private data yang ini kita buat aja misalnya private
sama nama dari mahasiswa tersebut, terus record, double, nilai. Kan nilai juga nggak bisa diakses oleh semua orang ya, jadi hanya hal akses seperti dosen, mahasiswa, dan juga admin yang bisa ngelihat nilai itu gitu. Orang umum atau kita mau lihat nilai teman kita juga itu terbatas untuk mengetahuinya. Misalnya di saat seperti itu. Terus kita buat selanjutnya kita buat konstruktornya. Ini konstruktor itu kita bisa awali dengan publik mahasiswa sama seperti di sini ya. Kan ini berasal dari nama filenya, jadi harus sama. Terus kita panggil lagi eh, itu data dan juga atribut yang mau ditaruh di sini di konstruktornya. Terus jangan lupa kita inisialisasi dengan di nama adalah sama dan di nilai adalah. Nah, kalau udah, berarti kita udah buat private dan juga konstruktornya. Nah, ini itu kalau konstruktor itu kan dibuatnya untuk inisialisasi objek file yang bisa. Oke, terus panggil awal juga. Dari ini panggilan ke otomatis dan juga hmm, pengaturan untuk setting status awal. Ya udah, kita bisa lanjut nih untuk eh, create untuk set data dan juga set. Nah, kita balik lagi ke modulnya bahwa selanjutnya adalah kita mau buat getter dan setter. Getter dan setter adalah jembatan antara data yang bersifat private dan juga yang bersifat public. Getter digunakan untuk mengambil nilai membaca data dari atribut private, sedangkan setter untuk mengubah nilai. Bisa juga untuk menulis data. Dengan metode ini kita bisa mengatur aturan tertentu sebelum data diubah atau ditampilkan. Misalnya membatasi nilai maksimumnya, lalu menolak input yang tidak valid. Nah, jadi intinya, getter dan setter adalah jembatan antara data private dan juga public. Getter untuk mengambil nilai, contohnya membaca data. Setter untuk mengubah nilai, contohnya menulis data. Jadi yang ini itu untuk read, lalu yang ini untuk create atau update. Karena dia adalah jembatan, jadi kita perlu menjembatani antara file mahasiswa.java dan pertemuan7.java ini. Gimana cara menjembataninya? Kita buat getter itu. Nah, si getter ini kita buat karena kan dia mm, untuk mengambil data ya. Getter mengambil atau membaca data. Di getter ini kita bisa untuk mengambil dan membaca dari si string get lama, terus kita kembalikan nilainya yaitu return. Nah, kita buat juga nih getternya buat satu lagi si getnya lagi. Dan lupa returnnya juga diganti sesuai get. Nah, setelah itu kita bisa langsung masuk ke dari oh iya kan tadi di sini pakai double ya untuk nilai. Jadi ini bukan string tapi double. Selanjutnya kita bisa lakukan setter. Setternya ini misal mau ganti nilai. Mengubah nilai. Kalau mau mengubah nilai, kita bisa langsung aja public void. Dasar nilainya, nilai, lalu tipe data nilainya adalah double dan enggak, plus nilai dengan nilai. Kalau udah kayak gini, kita udah melakukan getter dan juga setter. Kita set di public main-nya ini, di pertemuan 7 dan 3.
Karena kan kita udah menjembatani antara file mahasiswa dan juga file pertemuan tujuh, jadi kita bisa langsung aja ke file pertemuan tujuh ini untuk saut, untuk outputnya memanggil. Nah, di sini kita langsung aja di bawah public stack void main string args itu kita tulis mahasiswa. Kan di file ini tuh nama filenya kan mahasiswa. Jadi public class mahasiswa kita mau panggil nih di kelas mahasiswa di file ini dipanggil ke mainnya di pertemuan tujuh. Kita inisialisasikan mahasiswa sebagai MHS. Misal namanya Arija. Nilai awalnya misal 99. Terus shout aja. Jadi shout mau lagi nih namanya siapa sih? Terus jadi plus aja. Plus MHS. Yap. Nama. Shout juga untuk nilainya. Ini nilainya di shout. Di shoutnya nanti yang keluar pasti 99 itu kan. Karena kita udah aku tahu nih komputernya kalau misalnya nilainya itu ya 99 supaya input yang original 99. Ini tuh dari mana? Ini tuh dari ini. Public mahasiswa, string nama, double nilai. Jadi kan kita udah manggil mahasiswanya tadi ini. Nah, kenapa bisa langsung nama dan nilai? Karena kita set di sini ya, nama dan juga nilai langsung gitu di inputnya. Selanjutnya, selanjutnya eh, kita bisa langsung aja run ini. Kita bisa langsung run. Ke teman-teman. Nah, jadi muncul ya untuk perannya ini. Di sini muncul namanya Oriza, terus nilainya 99. Nah, tapi di sini kan belum ada metode set ya. Nah, kalau misalnya mau pakai metode set itu kan maksudnya biar dia bisa mengubah dari apa yang kita masukin di awal. Kita bisa aja langsung aja s.set nilai, kita masukin nilai terbarunya, misal nilai terbarunya 75. Nah, kalau udah kayak gini, nanti si nilai 99 ini akan berubah jadi 75. Nah, jadi nilai awal ini terabaikan karena kita kan udah mengubah nilainya dengan setter itu di angka 75. Jadi dia berubah. Oke, untuk yang selanjutnya, nah untuk yang selanjutnya kita langsung masuk aja setelah getter setter, kita akan masuk ke static method. Nah, di mana static method ini dapat dipanggil langsung tanpa membuat objek dari kelasnya. Biasanya digunakan untuk operasi umum atau fungsi utilitas yang tidak tergantung pada atribut objek. Nah, static method ini biasanya ada di kalkulator umum. Nah, ini bisa dipakai aja tanpa harus membuat kalkulator baru ya. Jadi, ini static method itu intinya dapat dipanggil langsung tanpa membuat objek dari kelasnya. Nah, langsung aja kita coba. Kita ke NetBeans-nya. Nah, kita balik ke mahasiswa kelas ini. Kita tutup dulu ini. Nah, di mahasiswa kelas mahasiswa ini kita bisa langsung masukin static metodenya di bawah setter. Di bawah setter kita masukin static method. Di mana static method ini itu kita bakal ngegunainnya karena kan dari pengertiannya itu dipanggil langsung tanpa membuat objek. Jadi karena ini dipanggil langsung, jadi coba kita buat untuk kalkulator ya. Di mana kalkulator itu dimaksudkan untuk menghitung buat kalkulator untuk hitung nilai akhir. Nilai akhir dari si mahasiswa tersebut. Langsung aja public static. Kenapa static? Karena kan kita mau untuk static method kan.
Double misalnya di sini fungsinya itu untuk kita ya, double juga ini atributnya ada tiga ya, ada untuk tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, gimana? Kalau misalnya udah, kita bisa langsung return aja. Kan static method bisa dipanggil langsung. Jadi kita bisa langsung return, terus kita masukin deh rumusnya. Misalnya tugas itu nilainya 0,3 dari 100, dari 1, jadi 30% untuk tugas, terus UTS itu 35%, jadi 0,35. Terus UAS juga sama, kayak UTS, untuk 0,35, jadi 35% plus 30%, totalnya 100%. Nah, kalau udah, kita bisa langsung running. Kita langsung running, tapi sebelum running, kita harus ngeset dulu nih di pertemuan 7 Java. Jadi di main ini kita bakal ngeset. Misalnya di bawah sini kita kasih eh, static methodenya itu kita panggil nih, panggil static method tanpa objek, tanpa objek. Jadi kita bisa langsung masukin double hasil sama dengan nama visual itu nilai akhir. Nah, nilai akhir nih kita harus mengisi nilai-nilai tiga nilai ini, di mana tiga nilai ini bebas mau diisi apa aja. Misal mau diisi 09, 89, 79. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita langsung run aja nih. Sebelum di run, itu kita eh, panggil dulu di akhir. Dimana panggilannya ini gampang banget, tinggal sort aja, terus nilai akhir. Kita kasih keterangan ini adalah pemanggilan untuk nilai akhirnya. Terus hasil deh, panggil hasil dari ini. Kalau udah, bisa langsung di run aja. Nah, jadi rata-rata, jadi nilai akhir dari si mahasiswa ini dengan perolehan poin 30% dari nilai tugas, lalu 35% dari UTS, dan 35% dari apa UAS, itu hasilnya adalah nilai akhirnya 88,5. Nah, kalau udah, misalnya nilai akhir ini mau ditampilkan pertama, ya boleh aja. Jadi, sebelum nama itu udah langsung akhir, karena kan dia nggak dipengaruhi ya sama nilai yang ini, nilai ini. Dia itu dipengaruhinya sama nilai tugas yang kita input, lalu nilai UTS yang kita input, dan juga nilai UAS yang kita input. Jadi, 99 ini misal kita mau ganti jadi 69 gitu, dia nggak bakal terkait dengan si 99 ini, ataupun 75 ini. Karena ini beda ya. Kalau setter itu untuk mengganti, setter nilai ini untuk mengganti nilai dari yang kita input awal untuk double nilai di sini, di nilainya itu. Kalau udah, kita kan udah pakai apa aja nih? Kita udah pakai eh, private, konstruktor, getter, setter, dan juga static method. Kita bisa langsung lanjut aja ke sini. Kita bisa langsung lanjut untuk melakukan static class. Static class hanya bisa dibuat sebagai inner class. Nah, static class hanya bisa dibuat sebagai inner class. Apa sih arti inner class? Inner class adalah class di dalam kelas. Jadi, ini tuh digunakan untuk mengelompokkan logika yang masih berkaitan, tetapi tidak tergantung pada objek dari kelas induk. Kelas induk tuh maksudnya kelas parent-nya. Misalnya seperti universitas dan jurusan. Jurusan adalah bagian dari universitas, tapi kita bisa mengetahui nama jurusannya tanpa harus membuat objek universitas dulu. Benar. Jadi, intinya static class itu hanya bisa dibuat sebagai inner class, kelas di dalam kelas. Jadi, static class itu seperti child, anak. Dia bukan
Dia bukan parent, tapi dia anak, kelas child, kelas anak yang tidak tergantung pada objek dari kelas parentnya, kelas induk. Seperti itu. Jadi untuk itu kita langsung coding aja ya. Kita tambahin di bawah static method. Kita tambahin bikin static class. Kita kasih keterangan bahwa si static class ini hanya bisa dibuat sebagai inner class, class di dalam. Selanjutnya, hmm, kita bisa langsung aja mulai dari start to public static. Terus, ini sebenarnya udah ya, udah pernah ada di atas sini. Tapi di sini public mahasiswa. Jadi di sini kita buatnya public static void. Jadi kan dia di dalam, jadi kan dia inner class, jadi class di dalam class, class di dalam class. Terus jangan lupa turun ke bawah, terus kita sort. Misal langsung aja jurusannya itu yang komputer. Ya udah, kita bisa save. Terus di sini di main pertemuan tujuh ini kita tambahin tuh, kita tambahin buat masukin di apa ini? Buat masukin static class untuk jurusan. Kita bisa langsung masukin mahasiswa, panggil jurusannya, dan panggil variabelnya untuk tampil. Tampil ini kita bakal masukin nama dan juga nilai. Nah, di mana nama dan juga nilai ini kita bisa masukin aja MHS untuk nama dan juga, oke sebentar. Nah, kita kan udah nih masukin gini aja juga bisa nih. Mahasiswa dari jurusan tampil. Nanti dia akan ngeluarin yang di sini. Tampilannya itu akan ngeluarin jurusan ilmu komputer. Nah, karena kita udah ngakuin static class jurusan, yang sebelumnya kan ini tuh dihapus aja itu kan nggak apa-apa karena dia bisa ngambil dari si induknya ini. Induknya tuh ngambilnya kan dari sini kan, karena dia inner class. Nah, kalau udah kita bisa langsung running aja nih. Kalau dia di running, nanti munculnya ada jurusan ilmu komputer. Jurusan ilmu komputer ini dapat dari mana? Dari dipanggil dari mahasiswa dari jurusan bertampil, yaitu dari static class, inner class, class di dalam kelas ini. Oke, untuk yang selanjutnya, setelah kita masukin static class, kita bakal masukin hal lain. Plus static class, kita udah uh, nampilin si jurusan itu, kita langsung masuk ke latihan praktikumnya. Di mana latihan praktikum tadi boleh langsung dilanjut aja, atau mau ngikutin yang ini juga nggak apa-apa. Tapi mending kita lanjut aja. Nah, di mana kita mau bikin si ini itu masuk semua ke file yang udah kita bikin tadi. Yang tadi boleh dihapus, boleh di komen, terserah, atau bikin baru lagi juga boleh. Nah, kita langsung masukkan aja di sini. Kan ini udah ada string nama, kita masukin untuk private string ATM. Lalu double nilai tugas, ini di copy-copy aja. Kita butuh juga. Nah, ini untuk nilai UTS. Untuk nilai UTS. Dan ini untuk nilai total. Kalau nilai total, kita kan bakal pakai rumus ya. Jadi di sini tambahin private static. Selanjutnya, untuk publik mahasiswanya jadi bertambah kan.
Jadi public mahasiswa ini nggak cuma string nama dan juga double nilai, tapi ada juga PTN. Kita samain aja sama ini ya. Harus sama. Dan PTN, terus double nilai juga. Nah, udah satu copy aja. Ini PTS. Dan yang terakhir ada double nilai. Oh, di double nilai ya sih. Kalau udah, disknya juga banyak nih. Disk nama, disk info, disk nilai juga. Di sini udah, kita bakal ngeset nih di getter dan juga setter. Untuk getter untuk masing-masing atribut dan juga setternya dibikin untuk masing-masing atributnya. Jadi untuk yang ini karena kurang diperlukan aja, jadi bisa kita mau aja. Nah, kita langsung lanjut di sini untuk setter dan juga getternya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita kan bakal ngebuat setter dan juga getter yang banyak banget nih. Setter getter tuh banyak banget dari semua private ini. Nah, ada cara cepetnya, shortcutnya dari si Java NetBeans ini. Di mana shortcutnya itu out insert. Kalau misalnya kalian nggak bisa out insert, bisa ke sini aja. Ke source, terus insert code. Udah sampai sini, di insert code ini kalian pilih getter dan setter. Setelah itu, select all. Kan kita mau getter, setter, string, nilai total, nilai tugas, nilai luas, sampai gitu. Terus kita langsung di generate. Udah, udah. Jadi dalam hitungan detik kita nggak perlu ngetik sebanyak ini untuk setter getternya. Nah kalau udah, ini kan masih di atas si setter getternya ini tuh masih di atas ini kan. Nah kita bisa langsung aja di dipindahkan ke bawah, dipindahkan ke bawah sini. Nah, lupa komennya yang betul. Nah, di sini udah ada get nama, get mpm, set mpm, get nilai tugas, set nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, sampai situ kita bisa langsung aja masukin static methodenya. Static methodenya itu untuk menghitung nilainya. Jadi untuk get nilai total, soal nilai total itu dihapus ya. Kita nggak perlu setter getter untuk itu. Nah, kita bisa langsung masukin aja si static methodenya ini, metodenya. Sama kayak yang tadi, jadi bisa langsung di copy aja nih. Tapi taruh sini, yang kurang. Public static, sorry. Nah, kalau udah, itu kan public static dapelnya kita nilai akhir kan masih tidak beraturan kayak gini kan. Jadi kita bisa langsung rename aja sesuai yang kita masukin di setter dan getter terbaru untuk praktikum ini. Untuk langkah praktikum ini. Nah, kalau udah, kita returnnya berarti di sini sama ya, nilai tugas, PS, disesuaikan. Kalau nggak disesuaikan nanti error. Kalau ada tipe diperbaiki.
Kalau udah diperbaiki, kita perbarui misalnya nilai UTS-nya sama 30% dan nilai UAS-nya itu 40%. Setelah itu, kita bisa manggil semua atribut dan juga hasil perhitungan dari static method dalam sebuah static class. Kita bisa buat di bawah sini untuk static class. Nah, kan static class ini kan inner class ya, jadi harus di dalam kelas. Kalau inner class berarti kita bisa masukin yang tadi ke jurusannya. Kita bisa copy aja nih, yang tadi kan kita udah buat. Public static void tampil, terus kita panggil lagi di sini dari siapa? Pelajaran dari si mahasiswa. Nah, kita tampilin aja nilai totalnya. Di mana di sini nilai totalnya itu dari si mahasiswa dan yang dipanggil adalah hitung nilai akhirnya untuk rumusnya ya. Terus kita masukin aja nih nilainya. Tapi karena kita mau masukinnya itu dari getter, jadi ini kita bisa kosongin aja. Kita bisa hapus ini jadi kosong. Lalu kita isi untuk si nilai akhirnya. Kita isi dia ada apa aja. Dia ada nilai total sama dengan mahasiswa kita nilai akhir. Oh, salah. Kita nilai total dong. Nilai akhir itu yang tadi bukan praktikum baru ya. Jadi kita nilai total. Oh, di sini masih nilai akhir. Yang nggak bingung, kita taruh kita nilai total. Nah, baru deh kita masukin si nilai total ini. Kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa langsung masukin aja untuk get yang mana aja. Untuk get nama, sorry, get nilai tugas. Get nilai tugas, lalu nilai UTS dan juga UAS. Dan juga UAS. Kalau misalnya udah, kita bisa langsung tutup aja. Jangan lupa titik koma untuk menutupnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung masukin aja nih saut yang mau kita tampilkan print out. Misalnya saut nama, kita get, dot get. Nah, ini terusin aja sampai NPM, terus jurusan dimasukin langsung nilai tugas, nilai tes, nilai UAS, nilai total. Kalau gitu kita langsung aja untuk copy-copy aja lah ya. Ini habis nama itu NPM. Terus NPM itu jurusan. Jurusan langsung ini aja deh. Langsung ketik aja itu. Gak usah pakai get karena kita nggak ada inisialisasi untuk getter server si jurusan. Lalu namanya, nilai tugas maksudnya. Nilai tugas. Lalu ada UTS Illustrator. Lalu satu lagi nilai total. Ini diganti dulu jadi get nilai tugas. Ganti buatnya. Nah, setelah itu kita bisa langsung aja nilai totalnya. Terus untuk nilai totalnya.
Nilai total akhir dari si mahasiswa tersebut berapa sih? Nah, kalau udah itu bisa panggil dari MHS. Kalau nggak usah, ini bisa langsung panggil aja nilai total. Nah, kalau udah kayak gini, bentar. Ini tidak tertutup dengan baik. Sorry. Bentar. Oke, problem solve. Kita bisa langsung, em, bisa langsung, apa nih? Oke, karena di sini masih ada error ya. Nah, di sini kan masih pakai yang tadi kita, kita langsung aja komen semuanya. Nah, langsung kita mainkan di sini. Kita masukin public kelas pertemuan udah ada, terus finance hangout juga udah ada, terus kita masukin si scannernya. Belum itu, kita harus mengimportkan dulu si scanner ini. Jadi import Java util. Udah, kita udah ngikutin si Java util scanner. Di sini baru udah bisa kita masukin si scannernya. Gimana scannernya ini, misalnya kita mau masukin inputnya itu sama dengan biasa lainnya scanner. Udah, scanner input ini, sorry, kalau udah kita bisa langsung sorot. Jika nggak mau, hmm, cannot inherit from finance scanner. Oh, ini. Scanner input use scanner system ini. Ini karena belum selesai aja kayaknya. Ya, kalau gitu kita bisa langsung aja. Kita aja masukin semua yang mau dulu masukin. Atau kalau nggak mau, kalau nggak mau bisa kayak ini. Kalau kalian nggak mau, bisa ya. Jadi, sebentar. Scanner input. Ini scanner sistem ini. Java itu scanner. Itu aspek. Fill. Ya, jadi sebelum kita pakai scanner, aku bakal nunjukin dulu gimana caranya kita panggil semua yang ada di sini untuk langsung dimunculin di outputnya. Nah, gimana sih caranya? Kita langsung aja ke sini. Sini mahasiswa, sesuai namanya ya, nama kelas yang mau dipanggil. Mahasiswa dinamai, diinisialisasi sebagai MHS. Nah, di sini kita isi aja nih. Kan di sini dia mintanya itu untuk diisi nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, selalu ada nama dan juga NPM. Jadi kita bisa langsung aja ngisi namanya Alfida, terus NPM-nya, terus juga, terus habis itu kan dia jurusan ilmu komputernya udah ada langsung di print ya. Jadi kita langsung aja nulis untuk nilai tugasnya, misalnya 89, 99, 97. Udah kita tutup pakai silikon. Nah, gimana cara nampilinnya? Kita bakal nampilin mahasiswa buat jurusan buat samping. Nah, kalau udah kita bisa langsung aja. Oke. Hmm, jadi di sini kita bisa buat objek mahasiswa langsung sampai ke scanner.
Untuk masukkannya langsung tanpa scanner. Itu nanti kita bisa buat yang untuk nampilin scannernya. Oke, ini nggak usah pakai apa tanda kutip karena kan dia pakai double ya bukan sorry. Jadi kita bisa langsung run aja. Nah, RAM-nya ini tuh bakal sesuai outputnya dari inputnya yang di mahasiswa Java ini. Di mana mahasiswa ini kan ada nama, NPM, jurusan, nilai tugas, terus ada UTS, UAS total, UTS, UAS dan juga total. Nah, kenapa ini bisa nol? Ini akarnya ada di sini. Ini nilai tugas semua, nggak ada nilai UTS dan juga UAS. Kita bisa langsung ganti aja biar nggak error, ya. Biar nggak menentukan nilai nol. Udah di run ulang. Di run ulang, nah dia muncul 9997. Sesuai sama inputan yang ada di sini. Nilai totalnya adalah 95,2. Nilai totalnya dari rumus 30%, 30% dan juga 40%. Sekarang kita mau coba pakai scanner. Coba input pakai scanner. Kalau pakai scanner berarti mungkin yang ini bisa di komen dulu. Jangan lupa, kan di sini udah kita tambahin nih import Java library Java-nya. Terus di sini kita bisa masukkan scanner import sama dengan new scanner. Seperti biasa ya. Nah, karena kita udah masukin ini, kita langsung sort aja. Sortnya untuk masukkan nama misalnya. Terus di bawahnya string. Nah, kalau udah kayak gini, boleh langsung di copy-copy aja. Udah deh. Udah, ini lanjut aja untuk copy-copy. Ini UTS, ini juga UTS. Karena case sensitif ya, jadi harus sesuai sama penamaan. Penamaan yang mau besar huruf kecilnya harus sama. Setelah itu, next double. Lalu setelah itu, sorry ini bukan string, ini double. Iya, lagi lagi kelupaan ya. Double-nya begini. Nah, kalau udah, kita bisa langsung masukkan mahasiswa, objek si mahasiswanya, itu bisa di copy aja ini, dan ini juga sih. Udah, bisa, bisa, langsung copy. Di sini, nah ini nggak usah diisi. Ini kita isi, kita isi eh, sesuai yang di sini. Ini kan ada nama, NPM, nilai tugas, nilai tugas. Jadi kita nama, NPM, nilai tugas, nilai tugas, dan kita nilai uas. Dan kalau udah mahasiswa jurusan tampil MAS. Dan juga jangan lupa kalau udah membuka scanner, kita harus menutupnya dengan input code. Nah, bisa langsung kita run.
Nih, kita bakalan masukkan nama Riza. STM 23. Akan mulai tugas. Nanti dulu, akan pilihan dari ini. Tada, jadi deh. Aturnya nama, NPM, jurusan, sesuai kayak gini kan, soalnya. Kayak yang tadi, kayak gini. Oh, udah deh selesai. Dengan ini, selesai sudah untuk praktikum pertemuan 7. Nah, kan kayak gini nih untuk outputnya. Nah, kalau udah selesai, kita bakal menyudahi pertemuan 7 ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan mengenai encapsulation, getter, setter, static method, dan juga static class. Kalau ada yang mau ditanyain atau bingung, boleh PC aja, chat aja. Juga ada penilaian untuk sebelum UTP dan juga nanti penilaian UTP-nya. Jadi, cukup sekian. Terima kasih. Selamat malam di sini dari jam 7. Itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua. Amin.